وقال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا ببركاته في الدارين رضي الله عنكم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita masih membahas terkait kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ada satu amalan yang ini masih terus kita amalkan sampai saat ini, itu adalah ucapan Nabi Daud alaihissalam. Sampai saat ini ucapan tersebut kita amalkan terutama di dalam khutbah, yaitu ucapan amma ba'du. Ya. Amma ba'du ini terdiri dari dua kata, amma dan ba'du. Yang satu amma adalah huruf dan ba'du adalah isim, zarful zaman atau zarful makan, yang artinya secara leksikal adapun sesudah. Adapun sesudah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Shad, ayat 20, wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Kami telah memberikan kepada Nabi Daud, yaitu ayah dari Nabi Sulaiman, hikmah, wa faslal khitab, dan pemisah di dalam berpidato, pemisah di dalam khutbah, pemisah di dalam berbicara. Nah, ulama tafsir Al-Quran di antara mereka menafsirkan yang dimaksud dengan pemisah khutbah atau pemisah pidato, faslul khitab tadi, itu adalah amma ba'du. Sampai sekarang sunnah, hukumnya sunnah. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini juga diikuti oleh Nabi Sulaiman. Ketika menyampaikan pidato, menyebut dengan amma ba'du. Ulama berbeda pendapat terkait siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Ada yang berpendapat yang pertama kali Nabi Idris alaihissalam. Ada juga yang berpendapat yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ada juga yang berpendapat yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Ya'rub bin Qahtan, turunan dari Nabi Hud alaihissalam. Dan ada juga yang berpendapat yang pertama kali mengucapkan amma ba'du itu adalah Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan ini pendapat disetujui oleh Imam Sya'bi. Imam Sya'bi seorang tabi'in, salah satu murid daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah.
Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Syekh Ibrahim Bajuri. Beliau menguatkan pendapat tersebut. Jadi orang pertama yang mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Daud alaihissalam. Amma ba'du ini dia seperti memindahkan ucapan dari mukaddimah ke tema yang akan dibahas. Jadi biasanya kita awali dengan basmalah, alhamdulillah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu amma ba'du. Itu tartibnya seperti itu. Ada satu ulama asal Aljazair kalau tidak salah, ya, karena nisbat nama belakangnya itu Aljazairi, namanya Syekh Ibnul Amin Aljazairi. Bahkan menulis kitab khusus tentang masalah faslul khitab berjudul Ithaful Albab fi Faslil Khitab, di mana beliau tafsirkan faslul khitab yang dimaksud di situ sebagaimana yang tadi difirmankan di surat Shad ayat 20 adalah amma ba'du. Kemudian tadi poin pertama, poin kedua terkait status hukum mengucapkan amma ba'du. Ulama mengatakan hukumnya sunnah, terutama ketika khutbah. Ya, mengucapkan amma ba'du itu dikatakan oleh ulama adalah hukumnya sunnah, seperti pendapat dari Syekh Ibrahim Bajuri, wa kadzalika al-Imam Ibnul Qayyim dan ulama-ulama lainnya. Bahkan Imam Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah membuat satu bab khusus di dalam kitab sahihnya terkait khutbah Nabi. Dan di situ diriwayatkan ketika Nabi berkhutbah selalu mengucapkan amma ba'du, sehingga menjadi sunnah. Dan tartibnya ketika mukaddimah itu kita ucapkan itu mengikuti tartib surat Fatihah, di mana surat Fatihah diawali dengan basmalah terlebih dahulu. Jangan alhamdulillah baru bismillah. Ya, bismillah dulu. Kemudian alhamdulillah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi, dan bagian akhir ditutup dengan amma ba'du. Itu beralih kepada tema yang akan disampaikan, khutbah yang akan disampaikan. Nah, jadi hukumnya itu sunnah. I'rabnya amma ini huruf. Kalau kita belajar ilmu nahu, dia adalah huruf yang mabni ala sukun, yang selamanya dibaca sukun. Bagian akhirnya itu sukun karena alif. Amma ada panjang. Ya. La mahalla lahu minal i'rab. Dan dia tidak di-i'rabkan, tidak akan bisa berubah bacaannya. Posisi dimanapun ya selamanya dibaca amma. Kemudian amma ini di dalam i'rab dia adalah huruf syartin yang dimana butuh jawaban. Harfu syartin butuh jawaban. Sebagaimana contoh disebut dengan jawabu syarat. Wa amma al-gulamu fakana abawahu mu'minaini. Contoh di surat Al-Kahf. Dan adapun, artinya amma itu adapun. Dan adapun anak tersebut, maka dia memiliki dua orang tua yang beriman. Nah, amma di sini dia sebagai huruf syartin yang butuh kepada jawaban. Maka setelahnya ada jawaban mulai dari huruf fa. Fakana abawahu. Adapun anak tersebut, maka kedua orang tuanya itu beriman.
Itu disebut dengan harfu syartin. Kemudian amma juga disebut sebagai harfu tafsilin, huruf yang merinci sesuatu keterangan, ya, huruf yang merinci suatu keterangan. Contoh di dalam Al-Quran di surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala tadhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari awal sudah disebut amma harfu syartin, yang kedua disebut harfu tafsil, huruf yang merinci keterangan. Itu dirinci. Adapun anak yatim, maka jangan kalian berlaku kasar kepadanya. Gahar, dari kata gahar itu memaksa, otoriter kepadanya, kasar kepadanya. Adapun anak yatim, maka jangan kamu berlaku kasar kepadanya. Dan adapun orang yang meminta, maka jangan kamu menghardik dia. Dan adapun nikmat, maka sebutkanlah, artinya syukurilah dengan melafadzkan. Di situ amma fungsinya sebagai apa? Merinci. Merinci dari anak yatim, kemudian orang yang meminta, kemudian nikmat yang Allah berikan. Dan kalau kita perhatikan, ada huruf fa setelahnya. Wajib setelah amma, setelahnya ada huruf fa, namanya fa rabithah, yang mengikat. Dari situlah jawaban terikat dengan huruf fa. Maka dari awal tadi, fa ammal yatima, ada fala tadhar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ketahuan kalau yang faham nahu, dari huruf fa ketahuan, ya. Ketika mengucapkan amma ba'du, setelah itu wajib ada huruf fa. Dia namanya fa rabithah, yang mengikat antara harfu syart dengan jawaban. Dan itu sudah paten, nggak bisa tanpa fa, nggak bisa. Ya harus menggunakan huruf fa sebagai jawaban. Ada juga yang menambahkan amma ini adalah harfu taukid sebagai penegas, ya. Tapi yang populer itu adalah harfu syartin. Kemudian amma ini dia menyimpan kata yang tersembunyi, yaitu mahma yakun min syai', apa saja yang ada, apa saja yang diinginkan, apa saja yang dimau dan seterusnya. Itu dia menyimpan kata tersebut, ya, mahma yakun min syai', apa saja yang diinginkan, apa saja yang akan terjadi, apa saja yang akan dilakukan, ya, mahma yakun min syai'. Dia menyimpan kalimat tersebut di dalam kata amma. Nah, kemudian amma ini di dalam riwayat hadis Nabi mengucapkan dalam khutbahnya mukaddimah itu dengan ba'du, amma ba'du. Kalau ba'du tersendiri lagi, dia adalah kata benda yang berupa zorful zaman dan zorful makan, keterangan waktu dan keterangan tempat, tergantung kata setelah. Kalau saya sebutkan misalnya saya mau sholat nanti ba'dal maghrib, sesudah maghrib, berarti ba'da di sini dia menjadi keterangan waktu, karena maghrib itu adalah waktu. Saya ingin sholat nanti ba'da subhi, atau ingin belajar nanti ba'da subhi, sesudah subuh, maka ba'da di sini dia menjadi zorfu zaman, keterangan waktu. Bisa juga dia menjadi keterangan tempat. Misalnya saya mengatakan ba'da hadza suqi baiti, sesudah pasar ini ada rumah saya. Sesudah pasar ini ada rumah saya.
maka di situ menjadi keterangan tempat, karena pasar itu adalah nama tempat, dia bukan waktu. Ya, kemudian kata ada, yaitu dalam kaidah ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ya, kalau mubtada muakhar menyimpan kata wujud atau kain yang artinya ada. Jadi diartikan ba'da hadza as-suq baiti, sesudah pasar ini ada rumah saya. Nah, itu kata ba'd. Kemudian ba'd ini kalau setelahnya itu dihapus, ada disebut mahdzuf. Mahdzuf itu ada kata yang ini ba'da ini, ba'da ini setelahnya itu butuh kalimat, butuh kata, dia gak bisa berdiri sendiri. Misalnya saya katakan sesudah, akan ada muncul pertanyaan, sesudah apa ini? Dia gak bisa berdiri sendiri katanya, dia butuh kepada kata yang lainnya, sehingga disebut dengan al-idhofah. Ya, disebut dengan al-idhofah, mudhafun ilaih kalau dalam ilmu nahwu. Nah, maka dia butuh kepada kalimat setelahnya, sehingga ketika kita mengatakan amma ba'du, setelahnya itu ada kalimat yang dihapus, karena dia butuh kepada kalimat penyempurna. Adapun sesudah apa ini? Betul tidak? Amma ba'du, apapun sesudah, atau adapun sesudah. Sesudah apa? Maka di situ ada kalimat yang dihapus, yaitu amma ba'da qauli, adapun sesudah ucapanku tadi. Ada yang juga mengatakan amma ba'da dzalika. Kalau kalimat penyempurna itu dimunculkan, dibacanya ba'da, bukan dibacanya ba'du. Tapi kalau sudah mengetahui di dalam benak kita kalimat setelahnya dan dihapus, maka dibacanya ba'du. Kalau ba'du mabni, selamanya dhamma. Kalau dia menjadi mu'rab, itu ketika dibaca dengan fathah ba'da, ya. Maka ada kalimat yang dihapus, ba'da gauli, ba'da dzalika, atau ba'da ma taqaddama minal basmala walhamdala wassalati wassalami ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya amma ba'du, adapun sesudah ucapanku, atau adapun sesudah itu, atau adapun sesudah daripada membaca basmalah, alhamdulillah, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sehingga disebut dengan amma ba'du. Nah, amma ba'du ini cara bacanya bisa 4 cara. Bisa kita baca amma ba'dan, bisa juga dibaca amma ba'dun. Ya, cuma ini kan tidak formal dibaca demikian, tapi Al-Imam Al-Farra menyatakan boleh dibaca dengan amma ba'dan, amma ba'dun, bisa. Bahkan Imam Ibnu Hisham Al-Misri mengatakan bisa dibaca dengan fathah, amma ba'da, amma ba'da. Kemudian dalam riwayat biasa Nabi mengucapkan, melafadzkan dengan amma ba'du. Ibnu Mulakin menyimpulkan ada 4 cara bacaan, yaitu amma ba'dan bisa, amma ba'dun bisa, amma ba'da bisa, amma ba'du bisa. Tapi sepakat yang enggak bisa amma ba'di. Amma ba'di tidak bisa. Dan pembahasan amma ba'du ini dibahas secara serius oleh ulama sampai jadi 1 kitab, ya, ditulis oleh Syekh Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi. Dalam kitab beliau tentang membahas amma ba'du berjudul An-Najmu Sa'adu fi Mabahith amma ba'du. Itu kitab membahas tentang amma ba'du. Nah, itu pertama kali yang mengucapkan kalimat tersebut adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, amma ba'du.
Baik. Jadi sekarang sudah paham tuh, amma ba'du bisa kita baca amma ba'da, amma ba'dan, amma bu'dun, atau juga amma ba'da atau amma ba'du. Tapi dalam riwayat yang sering Nabi ucapkan itu dengan didomahkan, amma ba'du. Baik. Nah itu terkait faslul khitab. Jadi Nabi Daud diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala faslul khitab, pemisah ucapan atau pidato itu dengan lafaz amma ba'du. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam.